Suku Mandailing adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku Mandailing berasal dari wilayah Tapanuli Selatan yang merupakan salah satu subetnis dari suku Batak yang berdomisili di sepanjang Bukit Barisan Provinsi Sumatera Utara. Suku Mandailing memiliki bahasa Mandailing. Bahasa Mandailing sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Mandailing Utara atau juga disebut dengan Angkola, dan juga bahasa Mandailing Selatan atau bahasa Mandailing. Dan dari kedua bahasa tersebut hampir tidak ada batas pasti perbedaan di antara keduanya atau mirip-mirip. Lalu suku Mandailing memiliki aksara tulak-tulak atau disebut juga dengan aksara Mandailing. Aksara ini biasa digunakan untuk ilmu perdukunan, ilmu nujum, surat menyurat, dan ratapan. Aksara ini merupakan metamorfosa dari huruf Palawa. Berdasarkan penelitian para ahli sejarah dan antropolog, aksara tulak-tulak ini menyebar dari selatan Mandailing ke arah utara Toba. Lalu rumah adat dari suku Mandailing adalah Bagas Godang. Dahulu rumah ini digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat istirahat bagi raja. Suku Mandailing memiliki makanan khas, yaitu asam padeh, alame atau dodol Mandailing, rondang bolut, rondang itik, dan juga sambal tuk-tuk. Cita rasa dari makanan khas Mandailing ini banyak dipengaruhi oleh masakan dari Minangkabau. Lalu minuman khas Mandailing ada toge penyambungan atau toge Mandailing. Sekilas minuman ini mirip es cendol. Dan isi dari toge penyambungan itu ada santan, cendol beras hijau, krupis fermentasi pulut, candil, lengkong, tapai, dan juga gula merah. Lalu hasil tani dari suku Mandailing didominasi oleh produksi dari padi, sawah atau ladang, dan diikuti oleh palawija dan juga cabai. Rempah lokal di suku Mandailing itu mempunyai rempah lokal, yaitu andaliman. Andaliman sendiri sebenarnya merupakan rempah khas yang dapat ditemukan di Medan, di mana suku Mandailing itu berada. Di sana di Mandailing, makanan terkenal yang biasanya menggunakan andaliman adalah sambal tuk-tuk yang biasanya dicampur dengan andaliman. Nah, sambal tuk-tuk yang dicampur dengan andaliman ini menjadi ciri khas sambal tuk-tuk suku Mandailing Natal. Kemudian obat lokal. Sebenarnya di suku Mandailing ini nggak ada sih obat lokal yang dapat ditemukan namanya. Tidak ada obat spesifik obat yang diketahui di suku Mandailing. Namun ada tanaman-tanaman khas yang digunakan dalam pembuatan obat-obatan yang dipakai suku Mandailing, seperti tanaman salim batuk dan bangle. Kemudian ada juga artefak lokal. Nah, artefak lokal yang biasanya ada di suku Mandailing itu disebut patung togor. Patung togor itu pengulu balang yang merupakan artefak yang memiliki petuah atau yang dikeramatkan bagi suku Mandailing. Kemudian ada pakaian lokal sehari-hari, upacara adat. Sebenarnya nggak ada sih pakaian sehari-hari yang saya temukan yang dipakai oleh suku Mandailing, atau saya sulit ditemukan. Yang saya temukan tuh hanya pakaian adatnya atau juga kadang pakaian nikahnya. Nah, kemudian karena berada di Medan, pakaian adatnya tuh tidak jauh berbeda dengan pakaian adat dari Medan seperti biasanya, yaitu berhubungan dengan ulos. Suku Mandailing memiliki ciri khas sendiri, yaitu ulosnya tuh dipadukan dengan aksesoris untuk menambah keindahan, menawan, dan semakin cantik untuk dipandang. Kemudian
perempuannya itu menggunakan bulang yang digunakan di kening, yang merupakan itu lambang kemuliaan. Kemudian laki-laki itu menggunakan ampu. Ampu dulu tuh di suku Mandailing itu sebagai tempat yang biasanya digunakan oleh raja-raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy Fauzi, NIM 120380069. Saya akan menjelaskan tentang acara adat Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan memiliki adat margondang termasuk budaya pesta pernikahan yang dikenal pada masyarakat Tapanuli Selatan. Gondang merupakan gendang khas Batak yang digunakan untuk memeriahkan pesta pernikahan. Nah, seperti ini foto dari gendang dan orang-orang yang memainkan gendang tersebut. Habis itu ada mangalap boru. Mangalap boru dilakukan saat pihak lelaki beserta rombongan keluarganya datang ke rumah pihak perempuan untuk melakukan ijab kabul. Setelah sah, kedua pengantin akan mengenakan pakaian adat Tapanuli Selatan. Seperti ini foto dari mangalap boru. Kita lanjut ke selanjutnya, hewan lokal Tapanuli Selatan. Sebenarnya hewan Tapanuli Selatan itu banyak, cuman saya mengambil salah satu yang banyak dipelihara atau menjadi bahan peternak rakyat Tapanuli Selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan wilayah pengembang strategis sebagai wilayah sentra peternakan sapi potong berdasarkan kondisi dan potensi yang dimilikinya. Ya, kita pasti tahu bentuk sapi seperti ini. Kita lanjut ke permainan lokal. Permainan lokal dari Tapanuli Selatan, rakyat-rakyatnya sering bermain kasti. Main kasti atau dikenal dengan menpoh antara dua grup. Nah, menpoh itu nama lain dari kasti. Biasanya disebut oleh anak-anak Tapanuli Selatan. Permainan ini biasanya menggunakan bola tenis dengan alat memukulnya dari bambu oleh dua orang di depan. Yang satu memberi bola dan yang satu lagi memukul. Dan ada yang menjaga masing-masing grup berusaha menangkap bola dan memukulnya kepada lawan. Lawan yang terkena pukulan bola dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Namun sekiranya dalam sesi itu tidak terpukul sampai garis akhir dan balik lagi ke tempat semula, maka ia menang dan boleh meneruskan permainan sebagai pihak yang menang. Nasionalnya seperti ini ya, dalam garis nasional global maksudnya. Seperti ini permainan kasti, cuma tongkatnya agak sedikit tradisional lagi kalau di Tapanuli Selatan. Segitu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam. Salam sejahtera.